Tentunya pelaku pasar nanti ya Pak, seperti apa nanti hasil FOMC meeting pada Rabu malam waktu Indonesia. Menurut Anda melihat perkembangan tren inflasi di Amerika Serikat dan juga tekanan terhadap nanti dampak tarif resiprokal Amerika Serikat, seperti apa sih sebetulnya ekspektasi pelaku pasar terkait dengan keputusan FOMC meeting di malam nanti? Ya, kalau konsensus kan berharap ada 2 kali pemangkasan ya. Tapi kalau lihat bulan Juni inflasi di Amerika masih 2,9%, kemudian juga pengangguran masih 4,1 sampai 4,5%. Kemungkinan sih yang Juli ini akan dipertahankan. Kemudian juga transmisi dari tarif yang baru berlaku 1 Agustus itu biasanya ada lagging gitu ya. Jadi mungkin baru kelihatan September. Karena di beberapa komoditas di Amerika juga yang memang diimpor dari negara-negara yang dikenakan tarif itu mengakibatkan beberapa harganya naik gitu ya. Starbucks kami dengar sudah 14% naiknya karena kopi kan dikenai oleh pajak ya dari Jadi impor. nanti ada dampak ke inflasi dalam negerinya lagi ya Pak, akan kembali melonjak? Di sana kemungkinan ya, kecuali memang kalau harga energi gitu yang merupakan juga salah satu komponen utama di dalam inflasi Amerika bisa rendah atau terkendali gitu. Mungkin mengkompensasi kenaikan barang-barang lainnya yang dikenai tarif gitu ya. Kalau saat ini inflasi Amerika Serikat masih cenderung terkendali, kalau data job market sendiri kondisinya seperti apa Pak? Kalau job market sebetulnya masih ada serapan meskipun ada pelambatan ya, dan kualitas pekerjaannya juga mungkin tidak seperti sebelumnya yang kebanyakan di formal. Dari data juga diperoleh keterangan bahwa sebagian pekerja itu mungkin seharinya bisa bekerja di 1, 2, 3 tempat tapi dengan kualitas kerja yang lebih rendah, tapi tercatat sebagai serapan dari tenaga kerja gitu. Kalau Anda perkirakan di Juli ini The Fed akan mempertahankan suku bunga, lalu kapan nih Pak timing The Fed akan mangkas suku bunga dan berapa besar kisarannya? Mungkin kalau Juli tidak, paling cepat September gitu ya. Kalau 2 kali berarti kan 2 kali 0,2% dari 4,5 ke 4%, tapi kalau hanya 1 kali ya mungkin di 4,25 di kuartal keempat nanti gitu. Pertimbangannya apa Pak kalau misalkan The Fed ternyata hanya mangkas suku bunga 1 kali di September nanti? Karena mandat dari Fed kan menjaga inflasi ya. Jadi kalau inflasinya bandel misalnya di atas 2,5 seperti di Juni kemarin 2,9, ya kemungkinan tidak bisa secepat yang diharapkan oleh pasar. Artinya di 2025 ternyata ekspektasi pelaku pasar akan suku bunga rendah ternyata belum terjadi ya Pak untuk The Fed sendiri di tengah ECB, kemudian Bank Indonesia yang juga bahkan sudah lebih dulu mangkas suku bunga acuan. Ya, kalau untuk Amerika mungkin agak sedikit kompleks ya, karena tadi ada kenaikan tarif. Tapi di beberapa negara di luar Amerika itu karena dolar indeks juga melemah sekitar 9% dari awal tahun, sehingga mata uang masing-masing negara relatif stabil, termasuk di Indonesia gitu ya, yang juga pertimbangan waktu BI menurunkan bunga kan stabilitas rupiah, kemudian juga potensi pertumbuhan dan dolar indeks, maka BI mendahului Fed untuk menurunkan bunga di bulan ini gitu. Nah, artinya kan Bank Indonesia sudah lebih proaktif ya Pak untuk mangkas suku bunga, bahkan sudah sebanyak 3 kali. Nah, dengan adanya perbedaan ini dan juga gap antara BI rate dan juga suku bunga The Fed, ini dampaknya bagi pasar keuangan seperti apa sih Pak? Kalau untuk obligasi mungkin dengan ekspektasi ada penurunan bunga lebih lanjut gitu ya. Kalau kita lihat juga beberapa investor asing masih bertahan di Indonesia untuk surat-surat utang. Kalaupun ada penurunan di SRBI gitu, mereka switch ke surat utang negara gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari data kan ada penurunan investasi asing di SRBI sekitar 60 triliun, tapi pada saat yang sama juga ada kenaikan di SBN 60 triliun. Salah satu alasan adalah jumlah penerbitan SRBI tahun ini makin turun gitu. Sehingga waktu ada jatuh tempo, tidak ada lagi SRBI yang sama, mereka mereinvestasikannya ke instrumen yang lain, yaitu salah satunya SBN. Tapi di tengah pemangkasan suku bunga BI sebanyak 3 kali, yang tadi Anda katakan sudah mulai tampak net sell masih melanda, termasuk pasar saham dan juga SRBI. Nah, ini apakah juga memberikan sinyal bahwa memang kepercayaan investor belum sepenuhnya kembali Pak ke pasar keuangan tanah air? Ya, kalau kita bicara investor domestik, waktu asing keluar kan mereka yang menyerap. Jadi ada investor domestik baik institusi maupun individu gitu ya, mereka punya harapan terhadap pasar Indonesia, tapi memang ada information gap gitu ya bagi beberapa investor asing yang belum terlalu memahami. Jadi mereka kalau yang makro fund, karena melihat
potensi pertumbuhan Indonesia melambat, mereka keluar dari saham-saham di Indonesia, terutama yang big cap ya, yang menggerakkan indeks. Seperti kita ketahui mungkin beberapa makro fund besar asing itu invest di Indonesia mungkin hanya di 5-6 saham, itu pun di yang berkapitalisasi besar seperti perbankan atau konglomerasi yang besar gitu. Jadi waktu mereka mengurangi posisi di Indonesia, saham-saham itu yang dikurangi dan mengakibatkan koreksi sehingga indeks ikut turun gitu. Oke. Tapi kalau dari investor domestik termasuk di konglomerasi yang memiliki harapan, mereka malah memanfaatkan kondisi pasar seperti ini untuk menambah aset ya. Baik menambah aset yang non listed maupun yang public company gitu. Kita lihat beberapa grup besar melakukan akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan lain gitu. Dan mengakibatkan ada apresiasi dari harga-harga aset. Tapi dengan pelaku domestik yang ternyata lebih cukup dominan saat ini, Pak, dampaknya bagi pasar saham seperti apa sih, Pak? Seberapa kuat daya tahannya sebetulnya, Pak? Di tengah kalau kita lihat sejak secara year to date sebelumnya ya, Pak, sebelum Juli bahkan masih terjadi koreksi. Iya, kalau per kemarin indeks IHSG naik 7,7% meskipun IDX 80 masih terkoreksi 2% gitu. Kami sih melihat bahwa ada harapan gitu ya. Itu kan masalah perbedaan horizon investasi gitu. Jadi kemungkinan di semester kedua, terutama pada saat pemerintah selesai melakukan konsolidasi politik, kemudian mulai melakukan belanja dari anggaran, itu ada perbaikan gitu. Dan biasanya harapan ini menimbulkan keberanian untuk ngambil aset-aset yang berisiko, salah satunya saham gitu. Kalau sekarang kan baru dimulai oleh sektor di konglomerasi ya. Nanti kemungkinan dalam seminggu terakhir kan kelihatan sudah mulai ada pembelian bertahap dari beberapa perbankan yang sudah terkoreksi dalam karena memang masih memberikan dividen yield yang cukup menarik gitu ya. Jadi saya rasa secara bertahap sejalan dengan arus informasi positif kemungkinan ada perbaikan gitu. Karena secara global juga memang ada rotasi aset dari Amerika ke luar Amerika, dimulai dengan Eropa, kemudian Asia bagian utara, dan beberapa emerging market yang pada akhirnya menurut kami dengan kondisi Indonesia yang relatif stabil bisa ada rembesan ke Indonesia gitu ya. Dan ini juga tercermin dari SBN ya Pak, yang cukup melonjak dalam beberapa waktu terakhir. Betul. Nah untuk SBN sendiri Pak, yang lebih diminati tenor panjang atau justru lebih cenderung tenor pendek Pak? Sebetulnya kalau arah bunganya turun, relatif investor mencari yang menengah panjang gitu ya. Karena kalau yang pendek kan akan terpengaruh oleh penurunan bunga. Jadi meskipun kalau kami mungkin strateginya lebih ke ya 60% menengah panjang, 40% yang pendek untuk likuiditas. Kemudian Pak, dengan ekspektasi nanti malam The Fed ternyata mempertahankan kembali suku bunga acuan, namun di satu sisi BI sudah mangkas sebanyak 3 kali. Ini gapnya nanti seperti apa sih Pak antara BI rate ini dan juga suku bunga The Fed? Kalau sekarang kan 75 basis ya, antara 5,25 dengan 4,5. Kita pernah tuh hanya 1/4, jadi kalaupun nanti misalnya Fed tetap 4,5, kemudian BI katakanlah turun menjadi 5 di kuartal 4 nanti, ya saya rasa dengan kualitas aset yang baik gitu ya, kemudian juga mungkin beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap lebih pro pasar bisa menjadi salah satu daya tarik investor baik domestik maupun asing untuk menambah posisinya di instrumen investasi finansial.